Pertanyaannya, bagaimana kalau seseorang itu atau pacar mengancam akan menyebarkan video asusila atau mengancam melalui chat, mengancam melalui video atau melalui DM atau melalui media sosial yang lainnya. Ini merupakan hal yang hampir tidak bisa kita pungkirin, terjadi di mana-mana, terutama masih remaja, di umur-umur yang masih muda, yang masih senang-senang untuk memperbanyak teman dengan berpacaran atau dengan cara yang lainnya. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka sebenarnya dilihat ya teman-teman, apakah berupa ancaman itu mengganggu atau tidak. Hal yang dipertimbangkan di sana adalah kata-katanya. Ya, kata-katanya itu apakah benar-benar menekan teman-teman yang menerima ya ancaman tersebut atau tidak. Nah, jika itu benar dan ada ancaman tersebut, maka si orang yang mengancam, yang mencoba, contohnya dia ada video bermuatan asusila, kemudian dia mencoba mengancam teman-teman, contohnya, oh kalau tidak memberikan sesuatu ke saya, kalau tidak ngasih uang, kalau tidak memberikan barang, saya akan menyebarkan ini video atau foto-foto ini. Nah teman-teman, itu bisa diancam dengan ancaman 4 tahun. Nah, sebagaimana disebutkan atau ketentuan di dalam pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi yang bisa melakukan pengaduan adalah oleh korbannya sendiri. Nah, itu kalau secara atau dalam atau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau disebarkannya melalui media sosial, melalui contohnya melalui chat WA, melalui DM di Instagram, melalui YouTube mungkin, melalui media sosial yang lainnya, maka itu akan dijerat dengan pasal yang ada di dalam Undang-Undang ITE, sebagaimana di dalam pasal 29 Undang-Undang ITE. Nah, teman-teman di sana di pasal 29 ini sudah dibuat keputusan Menteri, ya, Menteri Komunikasi dan Informatika, kemudian dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Nah, di sana diberikan harus secara spesifik memang pengancaman tersebut yang mungkin berupa video, berupa chat tadi, yang berupa tulisan, itu harus dilihat secara spesifik, itu ditujukan kepada atau secara pribadi, ditujukan ke jiwa manusia, sehingga itu dapat menimbulkan gangguan baik secara fisik ataupun secara psikis. Dan juga dilihat potensinya, ancaman potensinya itu akan terwujud, artinya akan terjadi. Nah, setelah ada pengancaman tersebut, itu perlu perlu dilihat. Nah, kemudian korban harus mempunyai saksi yang bisa memberikan keterangan bahwa iya, si korban ini benar-benar mengalami tekanan fisik, dan karena disebabkan oleh ancaman-ancaman dari pacarnya, mungkinnya dari temannya, ya. Berapa tahun hukumannya? Ya, ancaman hukumannya di dalam Undang-Undang ITE. Nah, ancaman hukumannya itu teman-teman bisa lihat di dalam pasal 45B, ya. Dana penjaranya itu 4 tahun, ya. Dan kalau pidana dendanya itu 750 juta rupiah. Nah, teman-teman, kalau terkait dengan ancaman tersebut, kalau dilihat adalah melalui media sosial sehingga dapat dikategorikan melanggar Undang-Undang ITE, maka dalam SKP, ya, Surat Keputusan Bersama, dianggap bahwa itu bukan delik aduan, ya, merupakan delik umum atau delik biasa yang si korban bisa melakukan laporan langsung. Nah, gitu teman-teman. Jadi yang menjadi kesimpulan dari tanggapan saya dari pertanyaan teman-teman semua di YouTube, ya, bahwa apakah bisa dilakukan laporan atau pengaduan terhadap pacar atau orang lain yang mencoba mengancam akan menyebarkan video asusila atau melakukan pencemaran, ya, melalui media sosial. Maka jawabannya adalah bisa.
Apa pasal yang digunakan? Yaitu pertama 69 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidananya 4 tahun, dan juga pasal 29 Undang-Undang ITE, di mana secara spesifiknya seperti yang saya jelaskan tadi, dengan ancamannya adalah di dalam pasal 45B Undang-Undang ITE adalah ancaman pidana penjara 4 tahun dan ancaman pidana dendanya 750 juta rupiah. Nah, itu teman-teman, semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan yang lain yang terkait dengan isi dari konten ini, silahkan berikan pertanyaan dalam komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.